Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia Bapak Sohibul Adhkar LC.MH, yang kami hormati teman-teman hukum keluarga Islam kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 10 terkait pengantar hukum acara pidana. Sebelum itu, saya di sini sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok 10, yaitu pertama ada Muhammad Taufik Afifi, yang kedua ada Sylvia Octaviana, yang ketiga ada Nur Fauzia Laili, yaitu saya sendiri, kemudian yang terakhir ada Rijas Eka Adikusuma. Baik, langsung saja selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pemeriksaan di sidang pengadilan. Acara pemeriksaan di persidangan pengadilan ini adalah sebagai alat atau ajang pembuktian, yang mana bukti-bukti yang telah diperoleh oleh tim penyidik atau yang telah diperoleh di tingkat penyidik dibawa kembali ke sidang pengadilan guna dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian para saksi dan para terdakwa yang telah diperiksa oleh tim penyidik juga dibawa kembali ke sidang pengadilan guna menjadi alat bukti keterangan saksi dan juga alat bukti keterangan terdakwa. Kemudian para ahli yang telah memberikan keterangan dan laporan juga dipanggil guna dimintai atau didengar pendapatnya atau laporannya di sidang pengadilan. Hal ini untuk dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli. Ini adalah cara dan teknik memperoleh alat bukti di sidang pengadilan. Karena hanya dengan alat bukti yang sah yang diperoleh di sidang pengadilan yang bisa meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Afifi akan menjelaskan penjelasan kelompok pada bagian kedua, yaitu tentang alat dan bukti. Alat dan bukti merupakan suatu hal yang memperlihatkan kebenaran dalam suatu persidangan. Menurut pasal 184 KUHP, alat bukti terdiri menjadi 5 macam. Yang pertama, keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan keterangan yang diperoleh oleh saksi, berupa keterangan apa yang ia lihat, apa yang ia alami, dan ia dengar. Yang kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli ialah keterangan yang sudah dibuat oleh orang yang sudah ahli dalam persidangan guna mencari titik terang dalam suatu persidangan. Yang ketiga adalah surat. Surat merupakan segala sesuatu yang membuat tanda baca guna untuk mencurahkan isi dan pikiran hati seseorang untuk dirinya ataupun untuk orang lain, guna sebagai bukti dalam persidangan. Yang keempat ialah keterangan terdakwa. Apa itu keterangan terdakwa? Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang terdakwa lontarkan dalam persidangan dengan contoh apa yang terdakwa alami, terdakwa lakukan, dan terdakwa lihat. Yang terakhir adalah petunjuk. Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, dan keadaan. Dengan demikian, dalam persidangan pengadilan hanya dibutuhkan alat bukti yang kuat. Dengan alat bukti yang kuat, hakim dapat memutuskan benar salahnya tidak terdakwa dalam persidangan. Adapun beberapa alat dan bukti yang tidak saya sebutkan tadi berupa senjata yang pelaku penjahat gunakan untuk melakukan kejahatan, serta jejak yang pelaku tinggalkan dalam TKP. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dipersilakan. Putusan pengadilan.
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi, kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana ditentukan oleh keyakinan hakim. Namun, keyakinan tersebut harus didasarkan atas kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tadi, harus ada persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Barulah keyakinan hakim tersebut akan terbentuk. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh di sidang pengadilan, hakim akhirnya menjatuhkan putusan. Yang pertama, ada putusan pemidanaan. Putusan tersebut dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya ada putusan bebas. Putusan tersebut dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan tersebut terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana atau terbukti, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Nah, jadi bagaimana hakim mengambil putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dan jenis putusan apa yang akan dijatuhkan, semuanya terpulang pada alat bukti yang telah terungkap di sidang pengadilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau disebut juga dengan hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, dan kemudian bisa disebut juga dengan hak jaksa agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum terdapat dua macam, yaitu pertama ada upaya hukum biasa, yaitu yang terdiri dari pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan untuk kasasi. Yang kedua ada upaya hukum luar biasa, yaitu yang terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permintaan banding ke pengadilan tinggi dilakukan terhadap putusan pemidanaan, yang berarti bahwa terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan negeri karena pada umumnya menyangkut masalah pembuktian yang pengadilan tinggi berhak untuk menilai. Permintaan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung terhadap semua putusan selain putusan Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas murni dengan alasan seperti apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Dalam arti hukum acara pembuktian tidak dilaksanakan. Permintaan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana untuk diperiksa Mahkamah Agung terhadap semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas dasar novum, yaitu bukti baru yang ditemukan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, masalah pembuktian merupakan dasar alasan mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan putusan hakim. Adapun tata cara pelaksanaan putusan hakim pidana, sedikitnya terdapat 8 tata cara. Pertama, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa. Terdapat dalam pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum. Terdapat dalam pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, pidana dijalankan secara berturut-turut. Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Terdapat dalam pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Yang keempat, pelaksanaan denda diatur dalam pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kelima, barang bukti yang dirampas oleh negara dilelang dan hasilnya dimasukkan ke kas negara dalam pasal 273 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang keenam, putusan ganti rugi dilaksanakan secara perdata dalam pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketujuh, biaya perkara dan ganti rugi ditanggung berimbang oleh para narapidana dalam pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan yang kedelapan, pidana bersyarat diawasi dan diamati sungguh-sungguh dalam pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikianlah tata cara pelaksanaan putusan hakim. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Kami di sini ingin meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.